Nama gue Nathan dan kembali lagi di Kapan Lagi Review. Kali ini di Kapan Lagi Review gue pengen ngebahas atau lebih tepatnya nge-review sebuah film yang menjadi rekomendasi di FYP Netflix gue. So judulnya adalah We Have a Ghost. Seperti apa filmnya? Menurut kacamata gue, langsung kita masuk aja di Kapan Lagi Review. Oke, jadi selain muncul di halaman rekomendasi atau gue bilang FYP Netflix gue lah gitu. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa akhirnya gue tertarik untuk menonton We Have a Ghost ini. Dan dari beberapa pertimbangan itu, sebenarnya rata-rata jatuhnya tuh lebih ke arah cast-nya gitu. Dan kalau misalnya gue spesifikin lagi, ada 3 cast yang menurut gue tuh ini menarik gitu untuk menonton We Have a Ghost. Kayak yang pertama itu adanya David Harbour, di mana kalian kalau misalnya ngefans sama Stranger Things gitu, kalian pasti udah nggak asing lah dengan aktingnya David Harbour sebagai Jim Hopper di series tersebut. Nah setelah David Harbour gitu, cast berikutnya adalah Anthony Mackie yang kalian juga pastinya udah tahu banget lah gitu kan. Karena kan Anthony Mackie ini sering banget muncul di Marvel Cinematic Universe dan ya Avengers gitu. Nah, selain itu juga si Anthony Mackie itu udah terlibat dalam berbagai judul film action. Memang sempat ada drama juga, tapi memang ya gitu, lebih banyak film action ya. Nah, kalau misalnya Anthony Mackie masuk ke film drama komedi, apakah akan selucu itu? Nah, setelah 2 cast tadi, barulah cast terakhir ini yang bikin gue kayaknya oke deh, gue tontonnya We Have Ghost. Dan dia adalah Tig Notaro. Ya, simple aja gitu. Karena Tig Notaro adalah seorang stand-up comedian, terus juga di seorang writer, setahu gue gitu kan. Dan dia juga memang beberapa kali main film lah. Bukan beberapa kali, cukup lumayan banyak. Cukup banyak lah bermain film. Jadi, ketika seorang stand-up comedian dengan pengalaman acting gitu kan di berbagai judul film sebelumnya, dan masuk di film ini, kayaknya bakal seru deh untuk nonton We Have Ghost. Cuma sebelum kita masuk ke pros and cons gitu, gue pengen ngasih tahu dulu sinopsis dari film ini untuk kalian yang belum nonton. So, sebelum masuk sinopsis, ada hal yang perlu kalian tahu di mana film We Have a Ghost ini diadaptasi dari cerita pendek yang berjudul Ernest karya Geoff Manoff. Ceritanya berawal dari sebuah rumah berhantu yang ya hantunya ngehantuin si penunggu rumah, pemilik rumahnya lebih tepatnya. Sampai akhirnya rumah tersebut dijual murah oleh pihak developer. Dan gak selang beberapa lama, akhirnya keluarga Frank Presley yang diperankan oleh Anthony Mackie pindah ke rumah berhantu tersebut. Nah, pada hari pertama kepindahan mereka, anaknya Frank Presley yang bernama Kevin Presley dan diperankan oleh Jahidi Alo Winston itu menemukan sosok hantu yang memakai white shirt dengan nama Ernest di dadanya. Meskipun Kevin berusaha untuk merahasiakan pertemuannya dengan Ernest, pada akhirnya ya keluarganya tahu gitu tentang keberadaan Ernest. Yang kemudian mereka jadikan konten YouTube untuk menghasilkan uang. Nah, keinginan keluarganya itu kan ingin menghasilkan uang dari sosok Ernest gitu ya di YouTube. Sementara Kevin sendiri ingin mencari tahu apa penyebab Ernest meninggal dan masih nyangkut di dunia. Oke, kalau tadi itu sinopsis, sekarang kita langsung masuk aja ke pros and cons-nya. Cuman, kayaknya gue awalin dari cons-nya dulu kali ya. Nah, poin pertama yang menjadi minus menurut gue gitu. Itu adalah momen ketika mereka baru pindah. Kita tuh sebagai penonton udah tahu kalau misalnya si Kevin ini itu tuh punya masalah dengan bokapnya gitu kan. Dan ya situasi keluarganya lah. Cuma ketika udah pindah, itu tuh juga nggak langsung dijelasin kenapa Kevin tuh bisa semalas itu gitu loh untuk menghadapi keluarganya. Entah kayak lagi di ruang makan atau lagi kumpul keluarga. Itu tuh nggak dijelasin gitu. Kenapa sih ini masalah-masalahnya Kevin sama keluarganya. Kemudian poin kedua, di tengah film itu tuh baru dijelasin kalau misalnya karir Frank atau bokapnya Kevin itu tuh ternyata fucked up gitu loh. Nah, sejak momen bangkrut atau rungkatnya itu, bokapnya tuh mulai fokus mencari cara untuk menghasilkan uang bagi keluarganya. Tapi ternyata malah membuat hubungan antara Frank dengan anaknya, si Kevin Presley tadi, itu tuh semakin renggang. Itu pun ceritanya juga cuma sekelebat gitu. Jadi emosinya tuh kayak kurang terbangun lah menurut gua. Kemudian poin ketiga, anehnya ekonomi keluarga yang lagi messed up itu tuh sampai pindah ke properti yang murah, keluarga Frank ini tuh kelihatan kalau punya mobil Ford Mustang gitu. Ya oke lah, Ford Mustang gitu, American Muscle yang ya cukup modern, itu mungkin mobil yang cukup umum lah di sana gitu kan. Tidak mewah seperti hypercar atau sports car, tapi semurah-murahnya Ford Mustang gitu, dengan keadaan ekonomi yang lagi amburadul gitu ya, lagi rungkat, ya yakin gitu
Untuk poin yang keempat, porsi komedi di film ini tuh bisa dibilang nggak terlalu banyak lah. Bahkan nyaris di semua scene Tig Notaro itu tuh kelihatannya lebih serius. Padahal kan kita tahu Tig Notaro ini tuh stand up comedian, dan gua berharap adanya lah jokes-jokes yang memang nampol gitu loh dikasih Tig Notaro. Tapi justru hampir di semua scene Tig Notaro tuh nggak ada. Kecuali pada saat Tig Notaro menggelar screening dari bukunya gitu. Ya, jadi di film ini Tig Notaro tuh emang dikisahkan sebagai seorang penulis buku dan pernah terlibat dalam sebuah proyek yang bernama Wizard Clip. Nah, pada momen itu tuh adalah sedikit-sedikit jokes yang memang ya menurut gua oke lah, tapi kurang nonjok gitu. Kemudian untuk poin yang keenam, menurut gua tuh banyak dialog yang terlalu sloppy dan terkesan dipaksakan. Ya, itu sih, nggak perlu dijelasin lebih jauh kali ya. Nah, untuk poin yang terakhir, menurut gua tuh kayak film ini kurang gacor gitu menjelaskan konflik antara Ernest dengan kisahnya bersama sang anak. Tahu-tahu tuh Ernest ketemu anaknya pas sudah tua dan habis itu tamat. Terlepas dari semua poin-poin kekurangan yang tadi gue sampein, sebenarnya ada hal-hal yang ya bisa dibilang ini jadi poin plus lah dari film We Have a Ghost ini. Jadi yang paling pertama gue notice adalah eksekusi dari produksi film ini tuh benar-benar mantep banget lah. Seenggaknya kita nonton tuh nggak yang pusing gitu loh. Maksudnya secara warna, terus juga kayak cut-nya juga. Intinya cukup memanjakan mata lah secara visual gitu. Jadi enak. Kemudian poin keduanya, sifat dan karakter setiap tokoh di film itu lumayan tersaji dengan sangat baik gitu. Jadi gampang lah untuk kita menebak, oh tokoh yang ini tuh tipikal karakternya seperti ini. Oh karakter itu tipikal karakternya kayak gini gitu. Cuma ya balik lagi kalau ke poin konse yang tadi, antar karakter itu tuh konfliknya kayak kurang dapet gitu, kurang dijelasin secara gacor. Nah, setelah 2 poin pros tadi, ini kayaknya jadi poin terakhir gue, di mana film ini intinya adalah film keluarga yang ringan dan juga fast pace gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi kumpul bocah gitu atau kumpul bareng sama keluarga besar dan pengen nonton di weekend atau misalnya di hari raya gitu kan, ini tuh film sebenarnya cocok lah. Apalagi kan yang tadi gue bilang fast pace, jadi kalian juga nggak akan terlalu bosan lah untuk ngikutinnya gitu. Karena ya udah gitu, nggak ada yang bikin kita aduh lambat banget nih ngebangun konfliknya gitu kan. Ini tuh enak lah untuk ditonton. Nah tapi kalau misalnya kalian memutuskan untuk menonton We Have Ghost ini seorang diri, saran gue sih kayaknya jangan terlalu berekspektasi lebih lah. Nah itu tadi review dari film We Have a Ghost menurut gue gitu. So menurut kalian gimana yang udah nonton gitu kan? Kalian boleh langsung komen di bawah. Buat kalian yang mungkin belum nonton, ya sorry ya kalau kalian terpapar dengan spoiler di video ini. Tapi ya intinya, kalau misalnya emang kalian pengen nonton sendiri, kayaknya sih boleh deh cari film yang lain. Tapi film ini masih boleh juga kok untuk kalian tonton, kalau memang penasaran gitu. Dan kalau misalnya kalian punya saran gitu kan, atau misalnya rekomendasi film keren yang perlu nih untuk kita bahas atau kita review, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, karena pasti bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Oke? So, gue Nathan pamit bersama Happy Wahyudi yang ada di belakang kamera. Sampai berjumpa di Kapan Lagi Review berikutnya.